Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Afrizal. Masya Allah, sehat semua ya. Hari ini saya mau cerita sedikit lagi tentang kisah Abu Nawas. Masya Allah. Satu hari Abu Nawas masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah beliau masuk ke hutan, beliau mendapati satu orang pemuda yang hendak terjun ke dalam jurang untuk mengakhiri hidupnya. Maka Abu Nawas berteriak, "Hai, apa yang engkau lakukan?" Maka si pemuda itu menjawab, "Jangan urusan engkau. Engkau tidak ada urusan dengan apa yang aku lakukan." Maka Abu Nawas mengatakan, "Apakah engkau mau?" Sambil berlari mendekati pemuda tersebut, Abu Nawas mengatakan, "Apakah engkau mau terjun ke dalam jurang tersebut, hendak mengakhiri hidupmu?" Maka si pemuda menjawab, "Itu bukan urusan engkau. Engkau urus saja apa yang hendak engkau lakukan." Maka Abu Nawas mengatakan, "Wahai pemuda, bila engkau terjun ke dalam jurang tersebut, maka aku akan terjun juga. Aku akan mencoba menyelamatkan engkau." Maka si pemuda keheranan dan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak tahu kalau engkau terjun, engkau pun akan ikut mati bersama aku?" Maka Abu Nawas mengatakan, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku memiliki istri dan anak-anakku. Istri dan anak-anakku sangat mencintai aku, dan aku pun sangat mencintai mereka. Tapi bila engkau terjun ke dalam jurang, aku pun akan ikut terjun, mencoba dengan segala cara untuk menyelamatkan engkau. Bila takdir Allah kita terjun bersama, saya mencoba menyelamatkan engkau, engkau pun ingin mengakhiri hidup engkau. Tapi takdir Allah terbalik. Aku yang mati, engkau tidak ditakdirkan untuk mati. Maka apakah engkau mau tanggung rasa bersalah terus selama-lama hidupmu tentang bagaimana terhadap keluargaku yang mereka sangat mencintai aku dan aku mencintai mereka, asbab menolong engkau, aku yang mati, engkau yang hidup?" Maka si pemuda itu mengatakan, "Tidak, wahai Abu Nawas. Maka kalau tidak, jangan engkau coba lakukan perkara tersebut." Maka si pemuda itu pun karena terdoktrin daripada apa yang dikatakan oleh Abu Nawas, maka dia pergi daripada pinggir jurang tersebut. Maka Abu Nawas panggil pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kesini, duduk dulu." Maka dia mengatakan, "Wahai pemuda, bila pun engkau mau bunuh diri, jangan di depanku, karena bagaimana caranya pun aku akan mencoba menyelamatkan engkau. Tapi kalau kamu memang berhasrat untuk bunuh diri, carilah tempat yang dimana tidak ada satu orang pun yang bisa melihat engkau bunuh diri. Engkau bisa melakukan bunuh diri di rumah, misalnya menggantung dirimu, seperti itu, dan tidak ada orang yang melihatmu. Tapi jangan engkau bunuh diri di depan aku, maka aku akan berusaha untuk menyelamatkan engkau. Wahai pemuda, bila engkau gantung diri di rumah, tidak ada orang yang melihat engkau. Setelah engkau gantung diri, maka langsung engkau mati. Maka setelah engkau mati, maka langsung Allah SWT akan kirim ular-ular besar untuk mematuk engkau. Dan Allah akan kirim binatang-binatang yang buas lagi, yang banyak binatang-binatang buas akan mencabik-cabik tubuh engkau. Ketahuilah wahai pemuda, bunuh diri ini adalah satu perkara yang dosa besar yang tidak bisa diampuni lagi. Tidak bisa diampuni. Maka bertobatlah engkau. Rasa sakit setelah kematian asbab bunuh diri itu 1000 kali lebih sakit daripada penderitaan yang ada di dunia ini. 1000 kali akan lebih sakit lagi daripada penderitaan yang kita alami di dunia ini. Maka bertobatlah engkau. Sisa-sisa hidup engkau, maka engkau jadikan amal-amal kebaikan. Setelah bertobat, sisa hidup
Jadikanlah amal-amal kami, banyaklah buat amal-amal soleh, buatlah kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni engkau. Maka atas nasihat daripada Abu Nawas tersebut, pemuda tertegun, menundukkan kepalanya, maka terisak-isak dia menangis dan meminta maaf. Nah, maka Abu Nawas mengatakan, jangan kau minta maaf kepadaku, mohonlah ampun, maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah yang mulia, pemuda tersebut pun berterima kasih kepada Abu Nawas, sehingga asbab daripada apa yang dilakukan Abu Nawas sehingga dia tidak jadi mengakhiri hidupnya. Hadirin yang mulia, jadi petikan hikmah buat kita. Beginilah cara daripada satu orang legendaris Islam, seorang Abu Nawas, seorang orang saleh yang terdahulu, dengan cara kecerdikan dia, kecerdasan dia untuk menyebarkan dakwah Islam dengan jenaka, dengan humoris, tapi membuat orang senang. Masya Allah. Semoga kita juga seperti itu dalam melakukan amal-amal kebaikan dan menyebarkan amal-amal kebaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh santun, menyebarkan senyum. Lepas itu pandang kebaikan-kebaikan setiap manusia di dalam hati setiap manusia, walaupun dia orang salah sekalipun, bukan orang soleh, tapi ada satu kalimah yang mulia, yaitu la ilaha illallah. Kalau kepada orang-orang yang belum beriman, maka kita ajak dengan hikmah, tunjukkan akhlak kepada mereka. Mereka tidak lihat tahajud kita, mereka tidak lihat begitu banyak kita baca Al-Quran, tapi mereka melihat akhlak kita. Berbuat baiklah ke semua manusia, baik dia orang Islam maupun orang non-Islam, tapi buat dengan hikmah. Niatkan doa kepada Allah setiap yang kita jumpai, maka kita mohon hidayah. Bila dia orang beriman, semakin taat. Bila dia bukan orang beriman, bukan orang Islam, maka kita ajak, kita doa kepada Allah bagaimana mereka dapat hidayah sehingga mau memeluk Islam, dan semua selamat. Selamat daripada dunia, selamat daripada siksa akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Afrizal.